Jadi, ini tutorial membunuh bapak sendiri. Bukan dalam artian sebenarnya. Ya nggak mungkin juga ada orang di internet ngajarin pembunuhan step by step. Step 1. Racun tikus. Jika bapakmu kebal racun, maka pentung pakai golok. Kagak ya? Nggak begitu. Intinya, ya banyak lah intinya. Panjang nih, lihat videonya panjang. Yakin, hanya seorang bapak yang bisa jadi kepala keluarga. Gua kasih paham. Secara definisi, tidak tertulis dengan jelas bahwa kepala keluarga harus laki-laki. Tapi secara umum, di dunia yang patriarki ini, memang biasanya kepala keluarga adalah laki-laki. Tapi, dalam beberapa kasus, bisa saja emak-emak menjadi kepala keluarga. Lihat nih, lu baru tahu kan ada organisasinya? Lanjut, biasanya kepala keluarga perempuan terjadi jika suami meninggal, bercerai, DLL. Tapi, seorang anak sebenarnya bisa jadi kepala keluarga. Mungkin tidak secara administratif, tidak secara sah di mata hukum. Tapi, apakah seorang anak bisa jadi kepala keluarga? Ya kagak lah. Kita anggaplah, definisi dari kepala keluarga adalah orang yang memimpin keluarga. Orang yang punya power. Kalau dalam konteks ini, berarti seorang anak dapat menjadi kepala keluarga. Lanjut, apa syarat seorang anak bisa jadi kepala keluarga? Usia kah? Salah. Ada 2 syarat utama untuk menjadi kepala keluarga. Secara general ya, mau itu emak, anak, kakek, semuanya. Siapapun bisa jadi kepala keluarga, asal punya 2 syarat ini. 1 mental, 2 kapital. Kita bahas yang kedua dulu. Kapital atau uang. Uang adalah energi. Orang yang memiliki uang adalah orang yang memiliki power, kekuatan. Kenapa? Pada umumnya, laki-laki adalah kepala keluarga. Ya karena pada umumnya, bapaklah yang paling memiliki akses terhadap uang. Bapak adalah sumber uang dalam keluarga. Ya, bahasa kasarnya, keluarga yang lain cuma numpang hidup, beban keluarga lah. Jika bapak adalah orang yang memiliki akses terhadap sumber uang, maka bapak juga memiliki kemampuan untuk memutus akses itu. Itulah alasan kenapa di kehidupan nyata, hukuman yang sering diberikan oleh bapak untuk anaknya adalah memutus akses terhadap uang. Kalau nilai kamu jelek, motor bapak sita. Karena kamu bandel lagi, uang kamu bapak potong. Kenapa? Seorang anak nurut sama bapaknya. Salah satu alasan yang paling kuat adalah karena naluri alaminya. Secara alami, makhluk hidup punya satu tujuan, yaitu bertahan hidup. Uang merupakan turunan dari bertahan hidup. Secara tidak langsung, kita sadar bahwa uang dapat meningkatkan persentase bertahan hidup seseorang. Misal, sakit ginjal. Orang kaya bisa cuci darah, beli ginjal ilegal. Lah, orang miskin sakit ginjal paling minum Panadol. Intinya, beban keluarga pasti memiliki rasa takut. Jika dia melawan, bisa saja dia kehilangan akses terhadap uang. Pada puncaknya, diusir dari rumah. Gua kasih paham. Misal, ada anak SD diusir dari rumah, tapi pegang ATM 10 triliun. Kira-kira tuh bocah selamat nggak? Bukan selamat lagi. Glamor hidupnya. Tidur tinggal bayar hotel, makan tinggal pesen. Oke lah, mungkin di awal-awal ketipu. Tapi dengan uang sebanyak itu, nggak mungkin dirampok. Mustahil dirampok semua, mustahil. Penjahatnya pasti juga punya hati. Ya kalau nggak punya hati, minimal punya otak. Kalau 10 triliun diambil semua, iya dilacak. Aneh lu, Wir. Kasih contoh yang masuk akal lah. Mana ada bocah pegang 10 triliun. Oke, aku kasih contoh yang lebih manusiawi. Misal, ada orang namanya Bagong. Bagong ini anak muda, umur 20-an, masih tinggal sama orang tua. Anggaplah, Bagong ini sudah merintis usahanya dari SMP. Di umurnya yang ke-20 tahun,
perusahaan Bagong punya omset 100 miliar. Misal, Bagong berantem sama bapaknya, diusir dari rumah. Ya, Bagong bisa cabut kapanpun dari rumah. Karena hidup Bagong tidak bergantung kepada orang lain. Apalagi kalau bapaknya Bagong udah pensiun. Kalau Bagong diusir bapaknya, ya sama aja. Bapaknya ngusir dirinya sendiri. Walaupun secara administratif tertulis dalam kakak sebagai anak. Tapi, anak bisa menjadi pemimpin keluarga selama dia punya kapital. Lu punya duit, lu punya kuasa. Aja. Udah lama ya gak denger itu. Makanya kita sering lihat, di satu rumah ada anak, bapak, kakek. Pasti yang jadi kepala keluarga, itu bapaknya. Padahal, masih ada si kakek yang paling tua. Kakeknya udah nggak bisa marah-marah lagi. Kakeknya udah nggak bisa ngatur-ngatur lagi. Karena apa? Karena si kakek sudah tidak punya akses terhadap uang. Hal ini juga yang menjadi alasan kenapa banyak suami yang takut jika istrinya menjadi wanita karir. Apalagi wanita karir yang juga sebagai tulang punggung keluarga. Suaminya makan tidur. Karena sang suami adalah pihak yang mokondo. Hidupnya bergantung dengan sang istri. Itulah yang menyebabkan secara tidak langsung istrilah yang menjadi pemimpin keluarga. Karena dia punya uang, punya power. Tapi kok ada istri yang udah capek-capek kerja, jadi tulang punggung keluarga, tapi tetap jadi budak suaminya. Padahal udah nyari duit, ngurus rumah, masih dibentak-bentak pula. Nah, itulah kenapa tadi poinnya ada 2. 1, mental. 2, kapital. Kenapa aku naruh mental di nomor 1? Karena tetap mental lah yang paling berpengaruh. Punya suami gembel tapi mentalnya preman, ya sama aja geblek. Powernya tetap dia suami dong. Percuma punya duit banyak, lihat kumis suami jiper. Ini bukan berarti aku mau provokasi ibu-ibu ya. Emak-emak sebangsa dan setanah air, kita bungkam suami-suami mokondo. Salah, tadi aku cuma menyampaikan pemikiran aku aja. Bukan berarti aku mendukung emak-emak yang jadi tulang punggung keluarga, sekalian jadi kepala keluarga. Salah. Itu mah terserah masing-masing ya. Intinya, dalam rumah tangga, kita sebenarnya tidak tunduk kepada orang yang lebih tua, atau yang lebih berpengalaman, atau apalah. Tapi, kita tunduk terhadap pihak yang punya otoritas terhadap uang. Jadi, buat bocil-bocil yang suka ngelawan orang tuanya, jangan ngelawan orang tua, dibuang nyaho lu. Selama lu tinggal dibayarin orang, lu hidup dibayarin orang, lu kudu wajib patuh sama orang itu. Kalau lu emang gak tahan hidup di keluarga lu, misal bapak lu KDRT, atau bapak lu raja judi, tidak tahu, apalah itu. Misal, bapak lu KDRT, tapi satu-satunya orang yang menanggung hidup lu adalah bapak lu, dan lu gak punya keluarga lain. Ya jangan lapor polisi, bapak lu ketangkap, lu gembel, lu bertahan aja dulu, cari duit yang banyak, baru lu cabut. Laporin baru boleh. Sorry guys, tadi ada info yang ketinggalan, jadi pakai HP aja ya. Saran gua, lu kumpulin duit minimal 100 miliar lah, biar lu gak mati konyol gitu. Seenggaknya bisa buat makan beberapa hari ke depan. Kecuali lu emang udah gak tahan, lu rela hidup di panti asuhan, yowes, monggo. Itu 100 miliar nominal aku pribadi ya. Kalau lu ngerasa 10 miliar cukup, ya udah tunggu 10 miliar. Dan kalau menurut lu 100 ribu cukup, 100 ribu bisa buat makan setahun, yowes, monggo. Kalau lu gak seneng sama aturan di rumah lu, cari uang yang banyak, jadi lu bisa cabut kapanpun yang lu mau. Jangan pernah bergantung sama orang lain. Lu cuma boleh bergantung sama diri sendiri. Step 1, racun tikus. Jika bapakmu kebal racun, maka pentung pakai panci. Step 1, racun tikus.
Jika bapak mau kebal racun, maka pentung pakai panci. Jika suami meninggal, bercerai, DLL. 1. Mental. 2. Karena kamu bandel lagi, uang kamu bapak potong. Di umurnya yang ke-20 tahun, perusahaan Bagong punya omset 100 miliar. Sekarang, perusahaannya punya omset 100 triliun. Info yang ketinggalan, jadi pakai HP aja ya. Buset, ada lalat, cok. Buset, lalat in frame, cok. Emak-emak sebangsa dan setanah air, kita bungkam suami-suami Mokondo.